Selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu mengenai pemusatan data, yaitu pada median, mean, dan modus. Hari ini kita akan mempelajari yaitu kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. So, mari kita belajar. Hai anak-anak, kita masuk ke topik pembahasan kita yaitu mengenai kuartil, desil, persentil dari data tunggal. Oke, kita masuk ke kuartil. Kuartil adalah datum yang membagi terurut menjadi 4 kelompok yang sama besar. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3. Atau ada juga yang menyebutkan kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Untuk kelompok yang tadi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari kelompok-kelompok ini terdapat sebuah Q1, Q2, dan Q3. Satu di antara kelompok 1 kelompok 2 ada Q1. Antara kelompok 2 dan kelompok 3 ada Q2. Q2 ini sama dengan median atau M. Q2 itu sama dengan median atau M, di sini disingkat M. Maka untuk selanjutnya untuk Q3 itu di antara kelompok 3 dan kelompok 4. Maka Q3-nya antara di sini. Ingat, pada kuartil data yang ini harus telah diurutkan. Berarti kita urutkan dulu datanya untuk mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Kita masuk untuk mencari rumus kuartil untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu ada jumlah untuk data ganjil dan buat data genap. Untuk data ganjil yaitu memiliki rumus Q1 sama dengan X1/4 N ditambah 1, Q2-nya X1/2 N ditambah 1, Q3 sama dengan X 3/4 dikali N ditambah 1. Untuk data genap itu yang pertama kita cari nilai tengahnya atau Q2-nya. Berarti kita cari mediannya. Yaitu selanjutnya setelah kita cari data sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama, maka menghasilkan kuartil 1. Dan untuk membagi data di sebelah kanan menjadi median 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil 3. Dan ini adalah tahap untuk mencari data genap pada kuartil dan data ganjil pada kuartil yang ini. Untuk ini N-nya ini merupakan banyak data. Berarti di sini Q1, Q2 ini adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Oke, kita masuk ke desil. Desil adalah datum yang membagi data terurut menjadi per 10 bagian. Kalau tadi datanya dibagi menjadi 4, kalau desil ini dibagi menjadi 10 bagian. Maka untuk rumusnya adalah DM sama dengan M dikali N ditambah 1 per 10. Jika bilang bulat data, jika nanti hasil dari DM-nya itu bilangan bulat atau dari datanya itu hasilnya 1, 2, maka itu merupakan hasil dari DM sama dengan XM. Tetapi jika data tidak bilangan bulat atau bilangannya itu menghasilkan bernilai koma, maka kita gunakan rumus ini untuk mencari DM-nya, yaitu DM sama dengan XM sama ditambah M ditambah dikali N ditambah 1 per 10 dikali R dikali R ditambah 1 dikurang R. Selanjutnya kita masuk persentil. Oke, untuk persentil adalah datanya dibagi 100 setelah data diurutkan.
setelah data diurutkan. Berarti rumusnya hampir sama dengan desil, hanya saja di sini pernya per 100. Maka untuk juga yaitu PM sama dengan XM ditambah M, N ditambah 1 per 100 dikurang R, dikali R ditambah 1 dikurang XR. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Diketahui data 6, 4, 5, 7, 2, 3, 10, 9, 8, 11, 12. Yang ditanya adalah kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q2. Penyelesaian 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11 ini merupakan data yang telah diurutkan. Kemudian kita cari Q1-nya dengan rumus X1 per 4 dikali N ditambah 1. Maka hasilnya adalah X1 per 4, karena di sini jumlah N-nya adalah 11, mendapatkan nilai si N-nya adalah 11. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12. Maka X1 per 4 dikali 12 itu sama dengan X3. Maka kita lihat data yang ketiga. Berarti setelah data diurutkan, data yang ketiga kita lihat, yaitu data yang ketiganya adalah ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Berarti ini adalah X3. Ini adalah data X3-nya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah dapat X3, kita cari adalah Q3-nya atau kuartil atasnya. Dengan rumus X3 per 4 sama dengan ND tambah 1. Berarti N-nya kita sudah dapat tadi adalah 11. Maka 3 per 4 dikali 11 tambah 1. Berarti 3 per 4 dikali 12. Maka kuartil 3 sama dengan X36 per 4. Maka hasilnya Q sama dengan 9. 36 dibagi 4 hasilnya kan 9. Maka Q3 sama dengan 9. Berarti data yang ke-9. Maka data yang ke-9 adalah, kita hitung dari awal ya. Setelah data diurutkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Sampai sini kan berarti inilah adalah data ke-9. Berarti X9-nya adalah 10. Ini adalah X9. Oke, kita sudah dapat Q1 dan Q3-nya. Maka untuk optionnya adalah A. Q1 sama dengan 4 dan Q3-nya sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Yaitu datanya 3, 7, 6, 8, 9, 2, 3, 4. Penyelesaiannya, ingat datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita cari adalah N-nya. N-nya itu kita hitung. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya sama dengan 8. Kita gunakan adalah, yang pertama kita cari adalah Q2-nya, yaitu dengan menggunakan rumus median. Rumus median adalah ini, karena yang pertama tadi, tahap pertama kita cari rumus mediannya, karena untuk Q dengan data genap harus menggunakan rumus median. Maka kita masukkan N-nya sama dengan 8 per 2 ditambah X8 per 2 ditambah 1 per 2. Maka hasilnya adalah Q2 sama dengan X4 ditambah X5
per 2. Berarti yang kita cari adalah X4-nya, kita hitung dari data yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini adalah X4 dan ini adalah X5. Maka X4 ditambah X5 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 per 2. Hasilnya adalah 5. Karena di sini kita sudah dapat ini adalah Q2-nya, selanjutnya kita cari Q1-nya. Oke, sini sudah gampang saja. Kita kira sini adalah data untuk Q1 di antaranya. Sini 1, sini dia di antara 3,3. Ini adalah Q2-nya, Q1-nya yaitu 3 ditambah 3 per 2. Maka hasilnya 3. Ini untuk lebih sederhananya yaitu di sini data 2, 3, 4 ini. Maka titik tengahnya itu ada di antara dari keempat data ini adalah di antara 3,3. Seperti itu cara cepatnya. Yaitu maka hasilnya Q1-nya adalah 3. Untuk Q3-nya itu cara kita ambil data setelah Q2-nya itu berarti 6, 7, 8, 9. Nah, maka untuk Q1-nya adalah di antara 3,3, untuk Q2-nya di antara 4,6 dan untuk Q3-nya di antara 7,8. Maka di sini hasil. Selanjutnya pada contoh berikutnya yaitu dengan menentukan D1 dari data berikut. Ini datanya, berarti datum ke-1. Maka data yang pertama, tahap yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan datanya. Oke, kita urutkan datanya. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Maka D-nya di sini sama dengan 1 karena ditanya D1 dikali 1 per 9. Di sini datanya sebanyak 9 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 10 per 10 sama dengan 1. Oke, maka ini hasilnya bilangan bulat. Maka ini merupakan data yang pertama. Karena di sini hasilnya 1, maka untuk data yang pertama setelah diurutkan, maka hasilnya di sini adalah 54. Inilah jika ini adalah hasil jika datanya itu DM-nya itu memiliki bilang ini adalah tahap jika DM-nya itu bilangan bulat. Hanya yaitu optionnya adalah B, 54. Selanjutnya kita masuk ke persentil. Selanjutnya kita masuk, di sini ditanya adalah persentil dari 65 dari data berikut ini. Ini datanya. Maka kita urutkan terlebih dahulu datanya ini menjadi seperti ini. Kita urutkan dari bilangan paling kecil ke paling besar. Maka PM-nya sama dengan M per N ditambah 1 per 100. Oke, tahap ini hampir sama dengan tahap mencari desil, hanya saja bedanya per 100. Oke, kita masukkan M-nya 65 ditambah, di sini N-nya jumlahnya adalah 15. Jika kita hitung ini adalah 15 ditambah 1, maka hasilnya adalah 65 ditambah 1, 16. 16 dikali 65 hasilnya 1040 per 100, hasilnya 10,4. Maka di sini datanya ini adalah koma. Selanjutnya kita cari. Maka di sini P65 sama dengan, lihat, ini datanya ini di antara data 10 dan 11. Hanya kita lihat saja ini ada 10 dan ini adalah 4. Berarti datanya di antara data 10 dan 11. Berarti kita masukkan di sini X10. Rumusnya itu ditambah, berarti X10 kan 10,4 dikurang 10 untuk datang ke 10, maka hasilnya adalah 0,4 dikali, berarti data 10 tambah 1 berarti X11 ditambah
X10 di sini. Maka untuk hasilnya adalah PM sama dengan 7 dikali 0,4 dikali kita cari sini data ke-10 adalah 8 dan kita cari di sini data ke-11 adalah 8 dan data 10-nya adalah 7. Maka P65 sama dengan 7,4. Maka hasilnya adalah 7,4 dengan optionnya adalah E. Gimana anak-anak video pembelajaran yang Ibu bagikan? Dapat dimengerti? Ibu harap anak-anak Ibu semua mengerti, memahami mengenai video pembelajaran kita hari ini pada materi kuartil, desil, dan persentil. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.